Pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan publik. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku. Barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya jika tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, polisi telah menetapkan salah satu siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Di mobil kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku pemboman di SMAN 72 meniru peristiwa teror yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia lain atau copycat. Densus 88 anti teror Polri menyebut tindakan anak yang berhadapan dengan hukum di SMAN 72 bukan terorisme. Dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme, jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Jadi kalau di dalam komunitas kekerasan ini ada istilah memetic violence daring. Nah ini memang kalau rekan-rekan lihat di dalam senjata airsoft gun di permukaannya ditulis berbagai macam nama tokoh maupun ideologi yang berkembang hampir di beberapa benua, yaitu di Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copycat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga di dalam analisa Densus 88 kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme. Pemirsa, demonstrasi di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung diwarnai kericuhan. Massa dan petugas Satpol PP saling dorong saat menyampaikan tuntutan pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Massa yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah Umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, di antaranya menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan, serta menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan pengembalian hak tanah Umbul. Kericuan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat akan kita diskusikan dengan tim ya, apa masalahnya. Kalau memang kewenangan Kabupaten Tulang Bawang, kita tidak lanjuti. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan ya. Maju juga aspirasi. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi massa juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg di Bangka Belitung. Praktik pengoplosan gas berjalan 8 bulan memicu kelangkaan gas bersubsidi. Di Treskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Rumah ini digunakan sebagai tempat praktik pengoplosan gas dari LPG subsidi 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sebanyak 140 tabung gas subsidi berbagai jenis, baik yang sudah dioplos maupun dalam keadaan kosong. Polisi juga menyita alat yang digunakan untuk memindahkan isi gas dari LPG subsidi 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial JA alias Cak Din 53 tahun dan AN alias Doni 47 tahun.
di Treskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan 1 unit kendaraan pickup Grand Max yang mengangkut puluhan tabung gas LPG, baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi. Kemudian dilakukan pengembangan oleh tim berhasil mengamankan di lokasi di daerah Bangka Tengah. Kini kedua tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolda Bangka Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ribuan pakaian bekas asal Malaysia kembali diselundupkan ke Indonesia melalui perairan Asahan, Sumatera Utara. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, kapal membawa 156 balpres atau karung berisi ribuan pakaian bekas asal Malaysia. 2 kapal kargo diamankan, 3 anak buah kapal ditetapkan sebagai tersangka. Jalur laut Malaysia-Indonesia menjadi pintu utama masuknya barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Di Indonesia, pakaian bekas disortir dan dijual di sejumlah pusat thrifting hingga pasar tekstil. Selain kebanjiran baju bekas, Indonesia juga diserbu barang impor dari Cina dengan harga murah. Pedagang pun terpaksa menurunkan harga demi bisa bersaing. Fashion impor kebanyakan berasal dari Cina menjadi momok menakutkan, khususnya bagi pedagang tanah air. Dengan harga murah, beragam fashion impor pun menyerbu pasaran, baik di toko konvensional maupun online. Demi bisa bersaing, tak sedikit pedagang menurunkan harga jual mereka. Pedagang berharap pemerintah segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur barang-barang impor demi menjaga kestabilan produk lokal. Sementara itu demi menyelamatkan para pelaku usaha mikro kecil menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah menutup toko-toko yang menjual pakaian bekas impor di platform e-commerce alias toko online. Menteri UMKM menyetop aktivitas jual beli pakaian bekas impor, termasuk pengiklanan terhadap barang thrifting demi menyelamatkan pelaku usaha UMKM dalam negeri. Menteri UMKM juga memonitoring dan memverifikasi penjual thrifting di e-commerce. Para pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk dalam negeri dengan tetap memberikan ruang berjualan di e-commerce. Dipersempitnya ruang gerak pedagang thrifting di platform e-commerce diharapkan akan meningkatkan sektor perdagangan produk dalam negeri sehingga pelaku UMKM dapat tumbuh dari segi kreativitas produk maupun kualitas produk. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Purbaya meninjau proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang dengan kondisi fisik barang di lapangan. Peninjauan untuk memastikan proses bisnis kepabeanan berjalan sesuai prosedur serta mendukung lancarnya arus logistik nasional. Purbaya juga meninjau KBL BC kelas 2 Surabaya. Fasilitas laboratorium ini mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris. Purbaya mengaku menemukan harga barang di dokumen tidak sesuai dengan di marketplace. Kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Pemirsa, warga antusias antri memanfaatkan program pemutihan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Polda Metro Jaya. Program ini dirasakan sangat membantu masyarakat.
Warga antri di loket-loket penghapusan sanksi pajak di Polda Metro Jaya. Warga mengaku sangat terbantu program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor BPNKB. Program pemutihan berlaku di seluruh Samsat wilayah DKI Jakarta dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta mulai digelar Senin kemarin hingga 31 Desember mendatang. Kembali di Sido Malam, pemirsa, pesawat kargo militer Angkatan Bersenjata Turki jatuh di wilayah Georgia dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan. Penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Pesawat terlihat berputar-putar secara horizontal sebelum menghantam daratan. Pesawat meledak dan terbakar, usai jatuh memunculkan asap hitam pekat. Pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin itu membawa total 20 personil termasuk awak pesawat. Pesawat hilang kontak saat masuk wilayah udara Georgia. Pesawat juga tidak mengirim sinyal bahaya sebelum hilang. Pemirsa, belum lama diresmikan jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, Cina ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh. Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongqi selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Pemirsa, puluhan pengunjuk rasa masyarakat adat memaksa masuk ke lokasi KTT Iklim COP30 di Brazil hingga bentrok dengan petugas keamanan. Mereka menuntut aksi iklim dan perlindungan hutan. Dengan berteriak, puluhan pengunjuk rasa dari masyarakat adat menuntut akses masuk ke kompleks PBB, tempat ribuan delegasi dari berbagai negara menghadiri KTT Iklim PBB COP30 tahun ini di kota Amazon dalam Brazil. Beberapa orang mengibarkan bendera bertuliskan slogan-slogan menuntut hak atas tanah serta spanduk bertuliskan "Tanah kami tidak untuk dijual". Bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan pun tak terhindarkan, sehingga membuat sejumlah orang mengalami luka-luka. Para pengunjuk rasa juga menyampaikan rasa kesal mereka terhadap proyek-proyek industri dan pembangunan yang sedang berlangsung di hutan.